Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hazir Akbar kembali menjumpai Anda di program Dialog Kabar Jambi untuk edisi 2 Mei 2024. Dan pada hari ini saya begitu bersemangat karena hari ini juga diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Wah, luar biasa. Tetap kita istilahnya memberikan apresiasi terbesar untuk seluruh tenaga pendidik, guru di luar sana, kemudian para dosen dan juga tenaga-tenaga pendidik lainnya yang mungkin secara internal di dunia pendidikan berbasis sekolah ataupun juga di luar dari dunia pendidikan berbasis sekolah, mungkin guru ngaji, semuanya adalah guru-guru hebat yang mengajarkan kita semua termasuk saya di sini hingga hari ini bisa sukses dan luar biasa. Dan juga untuk para anak-anak muda, teman-teman, adik-adik semuanya yang juga hari ini begitu antusias, banyak sekali sepertinya aktivitas yang dilakukan pada hari ini, mulai dari perlombaan, kemudian juga kegiatan-kegiatan peringatan yang akhirnya membonding nih para guru dan juga peserta didik untuk saling berkolaborasi ke depannya. Dan untuk hari ini memang temanya kalau secara nasional ya, tema Hari Pendidikan kita adalah bergerak bersama melanjutkan Merdeka Belajar. Tapi untuk tema kita pada hari ini di Dialog Kabar Jambi yakni tantangan guru menghadapi era globalisasi. Nah, ini begitu istilahnya ya, dunia kita ini selalu berdinamik gitu ya, selalu untuk istilahnya perubahan yang begitu signifikan. Akhirnya memang dituntut untuk guru, tenaga pendidik ini harus bisa ekstra kerjanya gitu ya untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan pertama ini saya akan sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini yang tadi sudah ngobrol sedikit dan banyak sekali insight-insight baru nih saya ketemu. Karena nanti kita tanya-tanya langsung sama beliau gimana sih akhirnya bisa jalan-jalan gratis ya sampai mengunjungi beberapa negara dengan menjadi seorang guru seperti itu. Kita sapa terlebih dahulu ini Ibu Imelda Aisyah Syarif MPD selaku Kepala Sekolah SMP Adiaksa Kota Jambi. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Wah, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Jadi hari ini tadi habis kegiatan di sekolah langsung ke sini atau ada aktivitas lain tadi Bu? Langsung kegiatan di sekolah, upacara Hari Pendidikan. Sebelumnya mengucapkan selamat Hari Pendidikan. Iya, mengucapkan Hari Selamat Pendidikan. Iya, selamat Hari Pendidikan untuk semua guru yang ada di Kota Jambi dan umumnya seluruh Indonesia. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin. Wah, luar biasa. Begitu banyak ya harapan yang ingin dicapai di Hari Peringatan Pendidikan ini. Dan untuk saudara serta pemirsa yang ingin langsung bergabung nanti bersama kita juga ngobrol dan berbincang sama guru-guru hebat kita pada hari ini. Ada 2 ya. Nanti satu lagi akan menyusul. Ini akan langsung bertanya misalnya apa sih yang sebenarnya seorang guru ini harus perjuangkan saat ini. Nah, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Wah, kita sudah kedatangan ini salah satu guru hebat juga yang tadi sudah sama Ibu Imelda, sekarang sama Ibu Pratiwi. Melki. Iya, jadi saya panggilnya Ibu Pratiwi atau Ibu Melki? Oh, Bu Melki aja. Bu Melki ya. Jadi Ibu Pratiwi ini atau Ibu Melki juga selaku guru SMA Negeri 17 Kota Jambi. SMA Negeri 14. Oh, 14 ya? SMA Negeri 14 malahan ya. Aduh, ini 17 nambah ya jadi ya? Kelebihan ya. Nah, jadi Ibu Melki ini sendiri yang juga nanti akan berbincang bersama kita bagaimana sih sebenarnya menjadi guru hebat di era globalisasi saat ini ya. Nah, kita coba langsung berdiskusi nih sama Bu Imelda. Tadi katanya sih sebelum berbincang terkait dengan guru hebat atau tantangan di era globalisasi, saya pengen dengar dulu cerita hebatnya Ibu Imelda ini yang sudah belalang buana dari tahun 2016 ya kalau tidak salah awalnya. 2010 sudah mencoba begitu banyak program akhirnya tembus sampai ke Eropa, kemudian Australia. Boleh diceritain nggak? Boleh. Oke, terima kasih Mas Akbar. Jadi tahun 2010 itu saya masih guru CPNS ya. Masih belum PNS. Jadi program Provinsi Jambi ini sudah luar biasa sebenarnya untuk kedepannya guru-guru kita menjadi hebat. Jadi ada namanya pertukaran guru ke New Zealand waktu itu. Jadi ada tes secara umum seluruh guru bisa ikut. Jadi saya terpilih dari 25 guru terbaik se-Provinsi Jambi mengikuti short course di New Zealand di Massey University selama 3 bulan. Massey University short course, terus juga 3 bulan dengan bulan biaya di sana, sama? Dengan biaya semuanya dari Provinsi Jambi. Wah, luar biasa. Aduh, ini loh yang bikin saya speechless dan luar biasa gitu ya. Karena memang sekarang
fasilitas yang diberikan itu banyak, tergantung Iya. bagaimana sekarang kita bisa mengambilnya ya Bu Iya. ya. Heeh. Jadi jadi guru tuh harus cerdas. Oke, Iya. jadi harus banyak peluang yang Banyak diambil. peluang sebenarnya bagi kita guru itu berkembang, jangan menunggu. Jadi kita yang melihat peluang tersebut. Iya. Oke, luar biasa ya. Jadi jangan sampai kita menunggu saja, tapi kalau ada peluang ambil gitu ya. Ambil, Bu ya. dicoba. Dicoba. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Bu Imelda. Saya mau langsung ke Bu Pratiwi nih tadi. Bu Pratiwi boleh cerita nggak pengalaman ataupun juga hal-hal luar biasa yang sebelumnya pernah diikuti hingga hari ini harus bisa nih kalau kata Ibu Melda menjadi guru yang bisa apa saja gitu ya. Palu gak ada apa ya? Palu mah gua ada gitu ya. Boleh deh Bu Pratiwi. Kalau saya, kalau untuk sampai selevel dengan Ibu Imelda ini belum sampai ke New Zealand. Cuma pengalaman saya untuk ditempatkan pertama kali sebagai guru itu benar-benar suatu pengalaman berharga bagi saya, di mana saya tuh pertama kali harus ditempatkan di daerah yang terpencil, yang tidak ada listriknya dan baru mulai masuk, yang airnya juga susah. Pokoknya kondisi waktu itu juga untuk berjuang sekolah siswa-siswanya itu berjalan kaki berkilo-kilometer gitu. Kita jadi memang menghadapi tantangan yang luar biasa gitu. Jadi memang benar nih, ini loh ternyata guru Umar Bakri, dan akhirnya saya merasakan dan gimana caranya kita membangkitkan semangat-semangat siswa-siswa ini tetap harus bisa sama dengan teman-temannya di perkotaan dan yang di lain-lainnya. Itu pengalaman berharga saya. Berarti sebelum sampai sekarang jadi guru di SMA Negeri 14 Kota Jambi. Begitu banyak perjuangan sebelumnya. Benar. Kalau boleh tahu waktu itu ditempatkan di mana dan bagaimana prosesnya? Oh, waktu itu saya tahun 2015 pertama kali ditempatkan di Tanjung Jabung Barat di Desa Sungai Rambai. Jadi itu tempatnya itu benar-benar terisolir. Kalau misalnya yang tahu daerah Tunggal kan dari Teluk Nilau ke dalam lagi ke Senyerang, ke dalam lagi ke Tapang, lebih dalam lagi di Sungai Rambai itu. Jadi pas waktu saya sampai di sana, Ibu, Masya Allah Ibu, untung pas Ibu masuk ini baru nih masuk listrik. Jadi saya juga sempat pernah ngalamin yang namanya lost kontak 1 bulan dari keluarga. Jadi kayak di dunia antah berantah. Jadi kemudian kita datang ke sana udah pagi-pagi nih semangat belajar ya. 6:30. Oh, Ibu pagi banget. Datang ke sekolah. Loh, memang jam berapa? Di sini jam 8, jam 9 karena kita nungguin siswanya itu jalan kaki jauh berkilo-kilometer gitu ya. Karena kalau misalnya kondisi hujan, jadi anaknya itu jalan kaki. Kalaupun dipaksa pakai motor, mereka tuh harus congkel-congkel tanah dulu untuk sampai ke sekolah. Jadi ketika sampai di sekolah kita melihat mereka, Bu, maaf Ibu telat, kami mau cuci kaki dulu. Masya Allah, saya melihat siswa seperti itu. Berangkatnya mereka udah dari subuh, tapi sampai sekolah tuh jam 9. Hampir jam setengah 9 cuci kaki, tapi niat sekolah sangat luar biasa. Iya, luar biasa sekali untuk siswa seperti itu. Ini yang apa ya, salut sama apa ya, memang potret pendidikan kita di Indonesia ini memang kalau dibahas memang belum merata seperti itu. Bener. Banyak hal-hal yang memang harus perlu ditingkatkan lagi, apalagi di peringatan Hari Pendidikan Nasional. Tetapi ini tadi perjuangan tenaga pendidik untuk mewujudkan bahwa pendidikan ini harus sama rata, sama rasa, semuanya harus apa ya, mengakses hal yang sama. Sampai itu. di pelosok pun juga harus merasakan keglobalisasian sekarang yang terus meningkat ini. Wah, luar biasa. Oke, kalau tadi Bu Pratiwi begitu banyak apa ya istilahnya hal-hal yang dilakukan untuk mengupgrade salah satu tempat sekolah yang memang aksesnya kurang dan lain-lain dan sampai akhir hari ini. Kalau Ibu Imelda nih, Bu Imelda tadi sudah dari New Zealand. Kemudian ada negara lain lagi? Alhamdulillah ada. Boleh cerita nggak, Bu? Iya, jadi setelah saya pulang dari New Zealand, saya melanjutkan S2. Kan itu perlu bagi kita guru ya, untuk membuka mindset kita menghadapi globalisasi. Kemudian 2013 itu tadi ada peluang lagi, saya ambil guru favorit. Jadi saya coba mengikuti yang waktu itu tesnya itu seperti guru berprestasi. Ada tes bahasa Inggris, tes psikolog, tes kemampuan guru. Jadi alhamdulillah saya waktu itu juara 1, guru favorit Kota Jambi. Wah, luar biasa. Dan bersama 7 teman saya diberangkatkan ke Eropa. Diberangkatkan ke Eropa. Wah, luar biasa. Ini ke Eropa lagi, Iya. tapi bukan New Zealand. Bukan. Waktu itu kemana? Yang gimana? Yang Eropa. keduanya. New Zealand kan bukan Eropa. Ah, New iya. Zealand Oh, itu iya. Australia, Iya, Australia. benuanya. Iya. Jadi yang berikutnya di Eropa? Di Eropa itu ke Belanda, ke Jerman, ke Prancis, ke Belgia, sama Luxembourg. Berapa lama itu perjalanannya? Perjalanannya itu lebih kurang sekitar 10-15 hari. Karena kami juga ke kedutaan, ke sekolah,
Oh, tetap Kami ya? ke sekolah ke Belanda. Sekolah Belanda yang terkenal di sana. Kemudian ada juga sekolah Indonesia Belanda yang di sana. Jadi di sana kurikulumnya kurikulum Indonesia. Tapi dipakai untuk di negara Iya. di Ah, Belanda Belanda, waktu itu. Wah, iya. luar biasa. Jadi saya hari ini begitu semangat karena dua guru ini bikin saya merinding dari tadi ceritanya ya. Karena pertama perjuangan untuk bisa apa istilahnya menggapai akses yang luar biasa dari Ibu Pratiwi tadi ya dengan akses keterbatasan dan lain-lain, terus juga Ibu Imelda yang 2 kali atau ada lagi setelah itu? Masih ada Apa lagi lagi. waktu itu? Setelah 2013 terus berkembang ya. Heeh. Jadi alhamdulillah saya satu-satunya waktu itu guru yang menjadi dari Jambi ya, fasilitator PPK namanya, PPK, di lolos seleksi tingkat nasional dan dari narasumber nasional. Kemudian 2015 ada peluang lagi nih, guru Lanjut lagi. berprestasi ya. Jadi saya ambil kesempatan itu mencoba mampukah kita gitu kan. Alhamdulillah saya juara 1 Provinsi Jambi dan mewakili Provinsi Jambi ke tingkat nasional dan diberangkatkan. Jadi dites lagi diberangkatkan ke Australia Wah. 2016. Dan itu semuanya gratis. Gratis dan pulangnya bawa uang. Oh, pulangnya bawa uang. Oh, ini yang keren ya. Bu, kita kayaknya Bu Pratiwi kita berdua harus Iya. harus sering-sering nanya sama Bu Imelda nih nanti. Sebenarnya peluang itu banyak loh bagi kita guru, walaupun di terpencil. Jadi waktu saya kemarin 2021 saya menjadi kepala sekolah, 2022-nya saya ikuti lagi nih lomba kepala sekolah inspiratif. Kemudian 2023-nya ikut lagi lomba kepala sekolah inovatif dan alhamdulillah saya juara 1 Tingkat nasional. mewakili ke tingkat nasional. Dan di sana guru yang 3T itu kan 3T tetap S3T. diapresiasi. Semuanya tuh ada, jadi peluang kita aja mengambil kesempatan dan memberikan informasi. Wah, luar biasa. Jadi ini untuk seluruh tenaga pendidik yang sudah menyaksikan bahwa begitu banyak sebenarnya akses-akses Iya. yang bisa diperoleh gitu ya ketika memang mau langsung mengambil kesempatan Iya. tersebut. Nah, kalau Bu Pratiwi nih, setelah dari kisah pertamanya tahun 2015 dengan akses yang begitu terbatas, setelah itu apakah ada perpindahan lagi atau memang langsung di sekolah yang saat ini? Ada perpindahan lagi. Hanya saja kayaknya memang butuh perjalanan panjang. Seperti kata Bu Imelda, kita itu harus cerdas, harus terampil, dan harus mau untuk mengembangkan diri kita. Jadi pada waktu itu dari tahun 2017 hingga tahun 2019 sebelum kita kena COVID-19 ya, jadi lagi marak-maraknya pendidikan. Jadi saya berusaha untuk terus ikut pendidikan, pelatihan gitu ya. Jadi supaya bisa mengenal, terus juga sharing sama guru-guru yang lain tentang permasalahan yang ada, terus gimana cara kita untuk lebih meningkatkan diri kita gitu ya. Dan alhamdulillah juga ya walaupun tidak seprestasi dengan Bu Imelda, alhamdulillah terpilih menjadi guru terbaik pada saat diklat itu juga 5 besar terbaik. Pokoknya harus semangat. Harus gitu semangat. ya. Merinding saya kalau udah membahas tentang prestasi, apalagi sampai menggerakkan tidak hanya diri sendiri, tapi juga ada lingkungan Iya. dan lain-lain. Apalagi guru ini tuntutnya begitu luar biasa. Nah, saya punya pertanyaan menarik nih untuk dua narasumber kita pada hari ini. Ketika saya membahas kata pendidikan Indonesia saat ini, seperti apa yang ingin disampaikan? Boleh dari Ibu Pratiwi dulu. Pendidikan Indonesia sudah makin berubah ya dari tahun ke tahun karena kita tahu kurikulum juga berubah. Cuma guru juga semakin sebenarnya bersemangat juga untuk mengikuti tantangan dengan perubahan kurikulum ini dan tentunya juga ada masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Jadi tidak realitanya agak sedikit berbeda dengan harapan dan yang terlihat gitu ya untuk permasalahannya bagi ke guru sendiri juga untuk bagi ke siswa sendiri gitu karena tadi untuk penyesuaian terhadap kurikulumnya. Oh, itu salah satu Iya. penyesuaian terhadap kurikulum. Benar. Baik. Kalau Bu Imelda, ketika mendengar kata pendidikan Indonesia saat ini, bagaimana pandangannya, Bu? Pendidikan sekarang saya rasa lebih bagus ya, lebih baik karena kita ada kurikulum merdeka. Kenapa berubah menjadi kurikulum merdeka? Karena itu tadi adanya perubahan zaman dan teknologi. Kalau kita dulu kecil tidak ada tuh HP namanya kan. Kalau sekarang anak bayi pun sudah tahu namanya HP. Makanya kurikulum itu juga harus berkembang dan berubah sesuai dengan zamannya. Dan bagi guru harus juga berkembang mengikuti zaman. Apa yang disukai anak-anak, remaja, anak-anak itu juga kita harus duluan tahu. Jadi harus berkembang dan itu tadi ambil peluang apa saja. Kalau pemerintah itu sebenarnya sudah banyak memberikan peluang kepada kita ya, guru, baik guru, kepala sekolah, TU dan sebagainya.
adanya apresiasi, perlombaan apresiasi salah satunya yang saya ikuti. Kemudian juga ada namanya guru penggerak. Kemudian banyak lagi program-program dari pemerintah untuk mengembangkan guru supaya tidak ketinggalan zaman dan ini bisa memahami siswanya. Siswanya itu kan berbeda. Baik. Jadi itu salah satu poinnya juga ya. Iya. Waduh, ini begitu banyak ya sebenarnya poin-poin yang menarik nih ketika kita membahas tentang Hari Pendidikan Nasional pada hari ini yang memang bertepatan pada tanggal 2 Mei 2024. Tapi kita akan tahan dulu Ibu Melda juga Ibu Pratiwi. Nanti kita akan berdiskusi dan berbincang. Mungkin ada yang menyaksikan anak muridnya Ibu Melda, Ibu Pratiwi ataupun juga rekan-rekan kerjanya. Nanti boleh bergabung bersama kami setelah jeda. Kami akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi dan kita masih membahas tentang tema Hari Pendidikan Nasional, terkhususnya tantangan guru di era globalisasi saat ini. Dan kita akan lanjut lagi pembahasan kita, Ibu Melda juga Ibu Pratiwi. Nanti kalau misalnya pemirsa ataupun penonton yang ingin bergabung bersama kami langsung saja di 0741 66 385 atau di 0811 743 3133. Kita lanjut nih. Tadi ada beberapa perspektif nih yang disampaikan oleh Ibu Melda, kemudian Ibu Pratiwi juga terkait dengan bagaimana sebenarnya wajah pendidikan Indonesia saat ini. Nah, berdasarkan tema kita pada hari ini, tantangan terbesar seorang guru ketika menghadapi perubahan yang dinamis, apalagi globalisasi saat ini seperti apa? Kita dari Ibu Pratiwi dulu. Tantangannya dari segi gurunya atau dari siswanya nih? Boleh dari gurunya, boleh dari siswanya seperti apa saat ini, Bu? Jadi kalau dari gurunya ya, yang pertama guru itu tentunya sudah harus IT. Kalau untuk IT semua sudah bisa mengejar. Hanya saja sekarang sudah ada yang namanya platform Merdeka Bu ya untuk pengelolaan kinerja yang bisa dilihat guru ini bagaimana pekerjaannya. Ada jenis IT terbaru yang harus kita pelajari, misalnya harus bisa menggunakan aplikasi seperti CapCut, terus Canva, teknologi AI. Jadi mulai lagi kita belajar untuk bisa membantu kita dalam membuat administrasi sebagai guru. Terus juga harus bisa memanage nih gimana, apalagi kan gimana ya, kalau sekarang ini sepertinya realitanya guru itu diberatkan dengan yang namanya administrasi gitu ya, karena adanya aplikasi terbaru yang namanya PMM. Jadi kalau dulu kan kita buat sudah, terus kita print. Kalau sekarang kita harus membuat video juga, terus juga membuat media interaktif pembelajaran, terus juga harus menguploadnya di PMM, terus berbagi juga di channel-channel dan yang lainnya. Jadi butuh waktu nih untuk memanage antara untuk kita mengajar, kemudian kita mengevaluasi, terus kita tentunya setelah dievaluasi kita mengoreksi, dan itu butuh waktu karena ya belum lagi kendala-kendala tulisan siswa atau pertanyaan siswa yang lain-lain. Kemudian kita harus menyelesaikan administrasi kita sebagai guru, belum lagi sebagai wali kelas ada yang namanya pembimbingan kelas, pembimbingan siswa, terus komunikasi dengan orang tua siswa. Jadi harus bisa memanage semua waktu itu. Terus kendalanya kita juga menyesuaikan ke siswa. Ternyata siswa ini banyak juga loh untuk mengikuti keadaan atau perkembangan yang ada saat ini. Ternyata mereka tuh juga ada permasalahan-permasalahan mungkin dari segi keluarganya dan terbawa ke pembelajaran. Atau dari segi pertama jarak dari sekolah ke rumah gitu ya, mungkin lebih ke transportasinya. Kalau zaman dulu itu kan kita ada yang namanya angkutan umum, jadi orang tua tidak disibukkan untuk mengantar. Sekarang itu siswa ini mungkin di sini ini berat juga nih, terkadang sering terlambat karena dalam satu keluarga itu memiliki banyak sekali anak, jadi harus bergantian ya diantar, ujung-ujungnya terlambat dan terus juga mengalami permasalahan dan lain-lain gitu. Belum lagi juga tidak semua siswa juga mempunyai yang IT tadi untuk mendukung, iya gitu ya. HP, ada yang punya HP, ternyata ada juga yang belum punya HP gitu ya. Terus terkendala untuk beli kuota atau punya komputer, internet. Jadi kita harus bagaimana caranya ini tetap harus jalan perkembangan zaman, tapi ya kita bantulah siswa ini untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Baik, jadi dimensinya sekarang lebih luas ya problematikanya. Kalau dulu mungkin akses yang terbatas, sekarang aksesnya banyak, malah penuh lagi nih ya. Kalau Bu Melda gimana nih Bu, ngelihat bahwa tantangan guru di era globalisasi tadi, kalau dari Bu Pratiwi dimensinya luas dari rumah ke sekolah kemudian dan lain-lain. Kalau Ibu Melda gimana? Oke, tantangan terbesar guru yaitu bagaimana mengelola kelas. Bagaimana siswa sekarang itu adalah merupakan generasi Z.
bukan seperti kita dulu. Nah, bagaimana guru itu mengemas kelasnya itu lebih menarik. Jadi kalau dulu kan zaman dulu duduk diam itu sudah bagus. Tapi kalau sekarang interaktif, bekerja sama, berkolaborasi, menyenangkan, nah membuat siswa itu berpikir kreatif. Nah, itulah tantangan bagi guru bagaimana caranya dia mengemas suatu pembelajaran itu lebih menarik, menyenangkan, menjadi kreatif dan anak-anak juga menjadi betah di sekolah. Baik, berarti sekarang tuntutannya guru ini tidak hanya sebagai, kalau dulu kan media pembelajaran itu sentralnya adalah guru yang berkhotbah kepada siswa seperti itu. Kalau sekarang guru menjadi fasilitator gitu ya, atau moderasi seperti itu ya. Ya, jadi guru itu sekarang ini adalah fasilitator, benar itu Mas Akbar. Karena kalau pengetahuan itu bisa di Google, bisa di mana, tetapi guru itu membimbing siswanya, membuka mindset siswanya, bagaimana cara pembelajaran sekarang kan berbeda dengan yang dulu ya. Yang dibilang Ibu tadi benar juga, adanya teknologi. Tetapi tidak semata-mata teknologi sebenarnya. Teknologi itu kan bukan berpikiran kita itu yang modern. Teknologi itu yang biasa saja tetapi anak memahami, juga mengerti, paham. Nah, itulah yang akan dibuat sebagai guru bagaimana mengelola kelas. Nah, sekarang ada namanya pembelajaran berdiferensiasi nih Mas Akbar. Kalau kita dulu kan tidak ada. Nah, guru itu mengakomodir semua siswanya, baik yang dengan kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, guru mengakomodir bagaimana caranya memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi seluruh siswanya dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Wah, luar biasa ya. Sekarang berarti guru itu dituntut untuk istilahnya, mungkin kalau orang tua di rumah memiliki tiga anak yang difokuskan. Kalau ini dengan karakter yang berbeda, kemudian pola pikirnya berbeda, disatukan dalam ruangan yang sama, dan guru harus membagi diri dengan perbedaan tersebut gitu ya sekarang ya. Nah, ini gimana kalau misal dari Bu Pratiwi sendiri melihat ketika memang guru ini tuntutannya segitu, wah, seabrek sekarang gitu. Benar sekali. Gimana? Jadi gimana ya? Memang kita harus mendekatkan diri kepada siswa nih. Kita harus menjadi siswa itu. Kita harus mengenal gitu. Jadi memang sekarang serba IT gitu kan. Karena mereka hobinya apa, kita deketin sehingga lebih mudah mereka untuk mempelajari sesuatu gitu ya. Jadi memang kita harus menjadi dirinya itu agar mereka tuh bisa mendekatkan gitu ya. Berarti kalau misalnya Ibu Imelda nih, tips and triknya gimana? Mungkin guru-guru di luar yang sedang menyaksikan juga pengen tahu seperti apa sih kita bisa mengenal memang ada pembelajaran diferensial atau pembagian siswa-siswa tadi. Pendekatannya seperti apa? Oh, ternyata murid ini atau siswa yang bersangkutan didekatinya seperti ini atau yang didekatinya seperti ini. Apakah ada tips and tricks yang memang biasa digunakan Ibu Imelda? Iya, karena saya dulu kan juga guru ya. Kalau saya sebagai guru itu terbuka yang pertama. Terbuka itu dalam arti kita mendekatkan diri dengan siswa. Jadi kalau saya itu mengajar pertama kali saya harus mengenal siswa saya dengan tahu namanya. Oh, gitu. Satu tahu namanya? Iya, satu harus tahu namanya. Jangan kita panggil yang tidak sesuai dengan namanya. Jadi itu akan memberikan feedback baik bagi kita, berarti siswanya dihargai. Jadi kalau saya 5 kelas saya ajar, 5-5-nya itu saya harus tahu, satu kelas 40 itu harus hafal semua. Itu trik yang pertama. Itu trik yang pertama. Ya. Yang kedua, karena saya mengajar SMP, saya membuat games. Oh, games. Ya, game-games yang menyenangkan, yang membuat siswa itu kreatif berpikir, akhirnya mau tidak mau dia belajar di rumah. Gitu. Kita tidak memaksa dia belajar, tetapi karena adanya games-games yang menaikkan nilai mereka, jadi akhirnya dia belajar dengan sendirinya. Saya dulu namanya Atang. Arisan berbintang. Oh, arisan berbintang. Ini seperti apa tuh? Si Atang ini. Kenapa bisa terpikir untuk arisan berbintang ini seperti apa, Bu? Itu tadi saya inginnya pagi kalau saya mengajar itu anak-anak sudah konsentrasi dengan saya kan. Jadi saya membuatlah namanya arisan berbintang, dikocok itu. Nama-nama dimasukkan ke dalam gelas atau kayak arisan. Keluar nama. Jadi nanti nama yang terpilih itu akan kita kasih pertanyaan. Kalau dia benar, kita kasih bintang. Oh. Ya, jadi bintangnya memang kita kasih. Kemudian ketika ada pengumpulan nilai, kita kan kalau guru kan mengumpulkan nilai ya untuk semester atau apa. Nah, dikumpulkan tuh nilai bintangnya itu
nanti saya tambahkan. Hmm. Gitu. Misalnya jumlah nilai dia hanya 78, tetapi punya bintangnya 4. Jadi satu Tambahan bintangnya 0,5. Jadi 80 nilainya. Oh, wah, luar biasa ya. Jadi ini si Atang ini membantu juga mengingatkan guru bahwa potensi anak ini sebenarnya sebelumnya banyak yang berhasil dilakukan Iya. seperti itu ya, Bu ya. Iya, jadi bukti nyatanya adalah ketika anak itu yang pertamanya tidak suka dengan IPA, kebetulan saya pelajaran IPA, akhirnya dia suka karena membaca, suka, akhirnya setiap Atang itu dia pasti dapat. Itu juga. salah satu game saya terlalu banyak game. Games ya. Tapi ini menarik ya ketika memang akhirnya mungkin biasa guru kan terlalu banyak nih mungkin siswa-siswa atau apa ya murid-murid yang ngayomin seperti Iya. itu. Ketika punya bintang itu tadi bisa ingat oh ternyata murid ini punya bintang sebanyak ini Iya. kemarin. Jadi pas penilaian bisa dibantu Iya. untuk gitu ya. Wah, Dan keren. bintangnya itu ditempel di belakang. Oh. Jadi nampak Felicia berapa bintangnya sampai ke bawah itu. Jadi mereka akhirnya, waduh, saya sudah jenderal ini bintang. sudah seru tuh di kelas itu. Berarti apa ya, reward and punishment-nya juga jalan, tetapi memang apa ya, memberikan apresiasi untuk siswa itu berani untuk mencoba dan istilahnya akhirnya mau mengakses informasi lebih banyak gitu. Nah, kalau Ibu Pratiwi nih, Ibu Pratiwi punya tricks and tips nggak untuk mengajak siswa untuk ayo belajar sama-sama, apa sih yang menarik dan lain-lain gitu? Oh, iya, kalau saya kan kalau Ibu Imelda guru SMP, kalau saya guru ke SMA, guru SMA ya. Jadi kebetulan juga saya mengajar biologi ya. Untuk materi-materinya juga cukup menarik karena di kehidupan sehari tentang penyakit yang ada kehidupan sehari-hari, tentang pembelajaran reproduksi sejak dini. Jadi mereka tuh tertarik membahas apa yang ada di sekitar mereka, bukan hanya belajar tentang yang umum, tapi mereka tuh ingin diajak, oh ternyata yang di kehidupan sehari ini seperti ini loh, gitu kan. Terus bisa diatasi ternyata seperti ini loh, untuk supaya tidak terkena harus seperti ini loh. Jadi memang harus dikaitkan ke kehidupan yang nyatanya seperti apa. Terus juga ada reward juga. Kalau Ibu tadi di awal ya pakai goncang-goncang gitu ya. Kalau saya pakai masih sistem manual tapi tunjuk tangan. Nanti ada poinnya. Ayo siapa yang bisa yang bisa jawab dapat 10 poin. Lumayan tuh kan ditambah-tambahin lumayan buat ngumpulin nilai, bisa ditambahin ke ujian, bisa ditambahin ke ulangan. Jadi bisa ngebantu. Jadi mereka semangat nih gitu kan. Nanti kan nilai aku bisa nambah gitu. Wah, Seneng. luar biasa. Jadi memang apa ya istilahnya siswa ini akhirnya terpancing bahwa penilaian mutlak itu tidak hanya di ujian tengah semester atau ujian akhir semester, tetapi selama poin itu ada, itu bisa dijadikan penilaian untuk menambahkan nilai. Wah, semangat nih saya kalau ada metode pembelajaran terbaru seperti ini ya untuk menginspirasi kita semua. Tapi usai jeda, kita akan tahan dulu Ibu Imelda juga Ibu Pertiwi. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi. Wah, begitu luar biasa nih tadi. Ada beberapa tips and trick nih bagaimana sebenarnya tantangan yang ada ketika era globalisasi ini menghadirkan istilahnya ibaratnya seperti mata pisau ya. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, kita bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan dengan bijak, ya bisa melukai diri seperti itu. Tadi ada si Atang gitu ya. Terus juga ada tadi yang disampaikan Ibu Pratiwi bagaimana penilaian-penilaian terkait dengan melihat potensi siswa itu tidak hanya di UTS ataupun UAS seperti itu, tapi memang harus banyak lagi lebih dalam. Nah, kita lanjut lagi nih pembahasannya. Nah, ketika memang sekarang melihat program apa ya dari kementerian sudah begitu banyak membantu para siswa, para guru untuk bisa lebih kreatif dalam menghadapi tantangan dan lain-lain. Nah, kalau sekarang ini apa yang menjadi apa istilahnya indikator perubahan yang menurut Ibu nih sesuatu yang baik banget nih untuk kemajuan pendidikan kita? Oke, kalau dulu kan kita ada namanya reward dan punishment. Kalau sekarang dirubah, ada namanya disiplin positif. Disiplin positif. Jadi itu adalah kesepakatan kelas. Anak itu nanti akhirnya terbiasa. Jadi kalau dulu, zaman dulu, kurikulum yang dulu ada punishment sama reward. Kalau sekarang namanya disiplin positif. Jadi anak itu terbiasa bukan karena penghargaan, tetapi sudah terbiasa melakukan itu. Nah, untuk para guru, sebaiknya menggunakan disiplin positif ini dengan membuat komitmen bersama di kelas. Apa sih yang boleh, apa enggak.
siswa itulah yang membuat kesepakatan apa sih bagi diri dia yang bisa dilakukannya dan tidak dilakukannya. Nah, itu di dalam kurikulum Merdeka. Jadi Begitu. disiplin positif. Sebelum kita memulai kelas ini, misalnya kita harus ada kesepakatan dulu Iya. apa yang tidak boleh dan apa yang Iya, boleh seperti itu. Kalau dulu ada namanya tata tertib sekolah, sekarang ada namanya kesepakatan sekolah. Oh, kesepakatan sekolah. Dan biasanya harus kolaborasi kalau sekarang. Kolaborasi antara sekolah, kepala sekolah, guru, dan orang tua. Itu Jadi bagus. orang tua juga tahu. Nah, ini kan mau masuk nih tahun ajaran baru nih kan. Nah, jadi bisa tuh diterapkan kesepakatan sekolah dengan kesepakatan kelas. Baik, Begitu. wah, luar biasa. Tapi memang sebenarnya ketika kita membahas tentang kesepakatan ini menarik. Karena kalau misalnya sekolah hanya membuat peraturan ataupun orang tua juga di rumah sebenarnya bisa menggunakan hal ini ya. Iya. Jadi tidak sepihak seperti itu ya Bu ya. Jangan-jangan orang tua ngelarang, ini karena orang tua aja yang ngelarang. Tapi gimana caranya ada kesepakatan, anaknya nggak keberatan, orang tuanya juga sepakat gitu ya. Itu yang lebih ini ya Bu ya. Nah kalau Bu Pratiwi gimana? Ketika memang ada indikator-indikator kemajuan pendidikan saat ini. Tadi salah satunya bisa metode mendisiplinkan dengan disiplin positif seperti itu. Kalau Ibu Pratiwi gimana? Ya sama. Jadi kembali ada yang namanya kesepakatan sekolah, kemudian lebih perkecilnya kesepakatan kelas. Nah itu diberbincangkan dengan siswa-siswanya itu pas di awal semester. Misalnya kan nanti kita selama 1 semester itu sudah sepakat semuanya disiplin. Ketika guru masuk kita baca doanya yang seperti ini. Terus ketika guru sudah selesai biasakan untuk terima kasih Ibu. Kan jadi kan lebih ramah gitu ya, 5S-nya juga kan senyum, sapa, salam, terus harus santun. Jadi memang semua itu dibiasakan, terus sudah disepakati sejak awal. Cuma kadang kalau lupa-lupa ya tetap, ya nak, kita ingatkan lagi kesepakatan kelasnya. Jadi terus terbiasa dan akhirnya menjadi karakter bagi si peserta didik. Dan kita juga ada yang namanya platform, tidak hanya ke siswa, juga ada platform khusus nih komunikasi dengan wali murid. Jadi tidak hanya kalau dulu mungkin guru SD atau guru TK aja tuh yang selalu konfirmasi, oh ini loh kegiatan siswa di kelas, tapi kita guru-guru SMA seperti itu juga. Kalau dulu SMA kan ya udah tahu, oh anaknya udah besar, udah mandiri, nggak tahu kegiatan anaknya di sekolah, tapi kita walaupun SMA tetap komunikasi. Ini loh Bu, tadi siswa di kelas belajar ini gitu kan. Anaknya tadi lomba ini. Jadi mereka tetap mengawasi gitu. Nah, kan jadi ada hubungan jadi antara kita dengan siswa, terus antara siswa dengan kita juga, terus dengan orang tuanya. Jadi sama-sama kita mendidik anak ini untuk membentuk karakter yang lebih baik gitu karena luar kebiasaannya biasa. juga. Jadi memang karena balik-balik ya di sekolah mungkin anak terbatas waktu, tetapi Iya. pendidikan mutlak ada di rumah gitu ya. Jadi kolaborasinya harus terus jalan. Kalau di sekolah udah dibentuk seperti ini, sama orang tuanya juga harus disampaikan gitu ya. Nah, ketika kita membahas siswa nih Bu ya, saat ini kan begitu banyak aspek atau dimensi ketika siswa ini untuk menemukan minat bakatnya seperti Iya. apa, dia pengen minatnya apa, bakatnya seperti apa. Nah, kalau sejauh ini seperti apa Bu? Tricks and tipsnya Ibu sendiri untuk istilahnya, oh ternyata anak ini bagusnya di sini diarahkan seperti ini, itu gimana Bu? Ya, kalau saya kebetulan saya kan kepala sekolah, jadi kami itu ada beberapa ekskul untuk minat bakat siswa. Seperti sekarang ini kalau di SMP Adiaksa itu ada ekskul IT, podcast, kemudian ini mau mengembangkan robotik juga di SMP Adiaksa. Kemudian juga ada desain grafis dan alhamdulillah juga ada masuk ke nasional, menang di nasional. Kemudian ada tahfiz, biasa kan bahasa Inggris, sanggar bahasa. Nah, untuk pembelajaran yang resminya, kalau itu kan ekstra ya, kalau inko kurikuler itu ada namanya P5. Kalau zaman kita dulu nggak ada ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, disitulah siswa kita kembangkan bakat dan minatnya. Apa yang mau diambil temanya. Jadi bisa bersama gurunya mengambil tema sesuai, misalnya berkebinekaan global. Jadi siswa itu bisa belajar tari, tidak hanya tari Jambi, juga tari se-Indonesia atau luar negeri karena global kan. Nah, kita bisa melihat ada yang bakat tari bisa menari. Kalau bakat dia ngevlog, bisa dia yang memvideokan. Kalau bakat ada yang menulis, dia membuat tulisan. Nah, disitulah peran guru tadi yang globalisasi tadi untuk melihat
bagaimana bakat-bakat siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Wah, luar biasa. Jadi istilahnya apa ya? Kalau sekarang itu saya senangnya adalah ketika anak itu seorang elang, maka dia diajarkan untuk terbang, Iya. bukan diajarkan untuk berenang Benar. seperti itu ya. Itu yang dulu mungkin diterapkan bahwa tidak menemukan, akhirnya terjebak ketika di kampus dan universitas. Kalau Ibu Pratiwi gimana untuk melihat minat dan bakat siswanya untuk sebelum mempersiapkan diri untuk ke universitas ataupun juga mungkin ke tingkat yang lebih tinggi? Ya, apalagi SMA ya, dia tuntutannya harus siap terjun yang namanya ke masyarakat gitu ya. Dimana juga kalau sekarang ini mencari pekerjaan itu sulit, tapi gimana kita tuntun anak ini supaya bisa membangun pekerjaannya sendiri gitu. Nah ya, jadi itulah tadi sudah ada yang namanya platform P5 dan terus juga kan sudah difasilitasi dengan dari Dinas Pendidikan yang lainnya lomba-lomba seperti FL2SN, terus juga ada O2SN yang tentang olahraga, yang tentang kesenian. Nah, itu kita mulai dari lomba-lomba yang kecil yang ada di sekolah, tapi kita samakan gitu kan. Mulai kalau dari olahraga, kita lihat dari seluruh kelas itu siapa yang kira-kira berbakat untuk renang, untuk badminton, terus juga untuk tingkat atletik. Nah, kita mulai lihat bakatnya satu persatu, kita lombain dari kecil, terus ketika dia mampu, kita bawa dia ke tingkat kabupaten dan seterusnya. Jadi kita olah terus gitu ya. Terus untuk tantangan masa depan tadi nih yang P5 terintegrasi dengan yang namanya mata pelajaran umumnya lebih ke prakarya, bidang kewirausahaan. Nah, tapi tentunya tidak semua yang berminat untuk yang berjualan atau kewirausahaan, tapi mereka kita lihat nih, mungkin ada nanti yang pinter membuat produknya, atau ada yang pinter yang membuat kontennya gitu kan. Jadi desain kemasannya, iya, desain seperti kemasannya. Jadi semuanya ikut bergotong royong dalam P5 itu ya, profil pelajar Pancasila. Bisa jadi apa aja, mereka bekerja sama terus kita tampilin. Jadi itulah jadi sebuah panen karya yang terintegrasi dari banyak minat bakat siswa. Terus kita terjunkan juga mereka ke lomba-lomba tingkat dari sekolah, kota, kabupaten, kemudian nasional. Jadi mereka terus bersemangat. Wah, luar biasa ya. Jadi memang fasilitasnya sudah begitu banyak gitu ya. Kreativitas gurunya memang harus ditingkatkan lagi supaya memang siswanya tertarik seperti itu untuk mengerjakan proyek-proyek, apalagi profil pelajar Pancasila ini lagi sering dibahas seperti itu ya, Bu ya. Nah, ini menarik nih. Ketika kita membahas lini masa pendidikan seperti itu ya, tentu tidak menutup kemungkinan pasti muncul sebuah permasalahan seperti itu ya. Mungkin ada perilaku bully, kemudian juga hal-hal yang lain dan berhubungan dengan permasalahan antar remaja atau juga orang tua dan guru atau dan lain. Seperti apa kalau sejauh ini apa ya peran yang dilakukan seorang guru untuk memediasi ataupun juga program-program mungkin yang menjadi inspirasi untuk rekan-rekan guru yang ada di luar sana, Bu Imelda? Iya. Jadi kalau untuk pembulian itu banyak ya. Jadi kita di sekolah itu meminimalkan bagaimana cara supaya tidak ada pembulian. Oke, di SMP Adiaksa itu ada anak inklusi. Nah, anak inklusi autis ya. Jadi kami itu membiasakan siswa yang bukan autis itu menerima keadaan siswa yang berkebutuhan khusus dengan cara yaitu ya terbuka. Ini teman kita loh yang harus kita bantu. Jadi lama-kelamaan itu memang sudah terbiasa di kami ada perbedaan. Nah, awalnya memang susah, tetapi karena guru kita kreatif, inovatif, dengan adanya program anti bullying di sekolah, dengan adanya duta-duta anti bullying di sekolah, kemudian P5-nya juga anti bullying kami buat itu. Jadi dikreasikan anak-anak itu curhat dengan guru-guru pendampingnya di P5 itu apa sih yang mendapat bully atau tidak. Nah, disitulah dikemas bagaimana caranya supaya tidak ada pembulian. Nah, kami juga mendatangkan juga dari luar, dari narasumber dari luar, bisa dari kemarin kami bekerja sama dengan hukum ya, untuk memberikan penyuluhan supaya tidak ada anti bullying. Kemudian dari BNN untuk memberikan narasumber di SMP Adiaksa. Nah, gitu caranya yaitu tadi ada program-program khusus. Dan satu lagi harus ada buat SK tim untuk anti bullying di sekolah.
Nah, Jadi itu salah satu cara memang ketika ada apa ya, meminimalisasi Iya. ataupun juga menghilangkan bahkan perilaku ini. Iya. Ini menarik ya, ketika ada inklusivitas di sekolah-sekolah umum sekarang, ada shadow teacher-nya juga Iya. gitu ya, berarti satu pendamping yang didampingin. oh enggak, kalau enggak? kami kebetulan kalau anak kami yang berkebutuhan khusus itu memang perekonomiannya menengah ke bawah, jadi belum bisa ada pendamping. Nah, makanya itu bagaimana saya sebagai kepala sekolah membuat guru saya bagaimana caranya pembelajarannya itu juga masuk include di dalamnya anak-anak inklusi. Baik, berarti tidak istilahnya tidak hanya spesifikasi, tapi ini harus bisa menerima Iya, gitu ya. jadi ada satu bukti nyata anak siswa saya itu awal masuk itu yang waktu kelas 7 itu ditanya aja nggak tahu. Kalau sekarang dia bisa itu syuting buat vlog untuk anti bullying. Udah lebih berani seperti itu ya. Iya, kalau dulu ditanya tuh bingung dia nggak Masih tahu. diam. Kalau sekarang ditanya namanya siapa, ini gurunya siapa, mau pelajarannya apa, materinya apa, udah tahu. Wah, luar biasa. Jadi itu bukti bahwa ada peningkatan seperti Iya. itu ya, Bu ya. Baik, kalau ke Bu Pratiwi sendiri, bagaimana sebenarnya ketika muncul sebuah problematika atau masalah, baik itu di antara pertemanan tadi yang seperti dibahas, bagaimana sebenarnya seorang guru harus bisa memediasi dengan program-programnya? Ya, kita itu memang harus dekat dengan siswa itu, harus bisa menjadi teman, bisa menjadi orang tua juga, bisa menjadi guru, ya bisa jadi guru BK gitu ya. Jadi mereka itu tidak segan untuk bercerita dengan kita, dan ternyata memang bullying ini nyata dan memang yang benar permasalahannya itu, inilah permasalahan anak zaman sekarang. Seperti kita tahu di luar sana banyak sekali kayak begal dan yang lain, dan itu semua dari anak-anak sekolah, bukan orang-orang tua gitu kan, karena mereka punya permasalahan entah dia dari rumah atau sama teman-temannya, tapi ini berdampak buruk gitu ya bagi pendidikan. Terus gimana caranya kita ini sebagai guru bisa menjadi teman mereka, jadi bisa pendengar mereka, agar beban pikiran mereka atau beban masalah mereka itu bisa sedikit berkurang gitu, walaupun tidak membantu banyak gitu ya bagi siswa itu. Terus harus memang banyak program-program yang bisa membiasakan untuk mereka, ayo kita menghargai gitu, nah, ayo kita saling toleransi gitu. Terkadang bagi mereka itu bercanda ya, kadang cuma bilang temannya gendut gitu ya, itu hal yang simpel, mereka hanya bercanda. Sebenarnya mereka hanya ingin mendekati teman yang seperti itu, cuma si temannya tadi merasa diejek gitu, ada dihina, lain prasangka gitu kan. Jadi bagaimana cara mendekati teman itu agar lebih baik, lebih sopan sehingga tidak tersinggung hatinya. Wah, gitu. luar biasa. Jadi memang apa ya, guru dituntut juga harus bisa menjadi pendengar yang baik, tidak hanya sebagai orang tua, tetapi juga menjadi pendengar yang jadinya sahabat seperti itu ya. Jadi semua siswa ini nyaman untuk bercerita atau mengungkapkan apa yang menjadi beban pemikirannya seperti itu. Ini menarik ya, kita akan tahan lagi karena usai jeda kami masih akan kembali berbincang dengan Ibu Imelda juga Ibu Pratiwi, tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi, dan tidak terasa ternyata kita sudah hampir 1 jam nih berbincang dan ngobrol sama dua narasumber kita hebat pada hari ini di peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dan kita akan mendengarkan penyampaian atau closing statement nih dari dua narasumber kita yang mungkin ingin disampaikan kepada penonton ataupun guru-guru hebat atau siswa-siswa hebat di luar sana. Dari Ibu Imelda dulu. Oke, untuk Hari Pendidikan yang tanggal 2 Mei 2024 ini, saya berpesan kepada guru-guru yaitu dekatkan diri dengan siswa, terbuka, kemudian kembangkan bakat dan minat diri sendiri dulu, kemudian baru tularkan ke siswa-siswa. Bagaimana cara supaya siswa itu dekat dengan kita, bisa belajar di mana saja, tidak hanya di yang secara formal maupun informal. Banyak kegiatan-kegiatan di luar sana yang membuat kita merasa kurang nih ilmu kita. Jadi kita harus juga terus belajar. Jangan hanya diam di tempat, tapi out the box. Out of the box. Wah. Harus keluar dari zona nyaman. Harus keluar dari zona Ya, nyaman. itu Wah. poin penting. Kemudian untuk siswa, karena berkembangnya zaman, jadi apa minat bakat kita kembangkan sesuai. Jadi enak nanti berpendidikannya juga sesuai dengan minat kita. Kalau dulu kan minat orang tua ya, kalau sekarang minat siswa kita apa, dan didukung oleh orang tua. Baik. Jadi kalau dulu datang ke sekolah itu adalah siswa yang bermasalah, kalau sekarang tidak.
kapanpun orang tua bisa datang untuk berdiskusi dengan guru-guru di sekolah, bagaimana ke depannya siswanya atau anaknya nanti ke depannya supaya masa depannya lebih baik lagi. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Imelda. Selanjutnya Bu Pratiwi, boleh? Oh ya, karena ini Hari Pendidikan Nasional, saya mengajak dengan teman-teman guru semua, yuk kita meningkatkan diri untuk mendekatkan lagi kepada siswa kita, terus meningkatkan diri bagaimana supaya sekolah itu menjadi lebih menyenangkan bagi siswa-siswa kita, menjadi teman bagi siswa-siswa kita, agar mereka ini nanti akan menjadi generasi yang tidak hanya pintar, berprestasi, cerdas, berakhlak, juga bisa diterima di masyarakat. Ayo semangat teman-teman guru. Gitu Wah, aja deh. luar biasa. Jadi memang banyak pesan dan juga kesan yang hari ini kita dapatkan dari Bu Imelda yang udah hadir pada hari ini. Tadi sudah begitu banyak bercerita, saya sampai merinding. Apalagi juga Ibu Pratiwi tadi perjuangan untuk mendirikan ataupun juga mengakses pendidikan di tempat yang termasuk 3T ya. Sekarang ada lagi 5T malah kan. Ada beberapa yang tertinggal, terpencil, memang terjauh dan jarak-jarak dan lainnya. Dan begitu luar biasa guru-guru hebat pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu Imelda. Terima kasih Bu Pratiwi yang sudah hadir berbincang bersama kami di sini di Dialog Kabar Jambi untuk peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dan pemirsa tadi sudah mendengarkan begitu banyak penyampaian dan juga pesan kesan nih dari guru-guru hebat kita pada hari ini yang hadir di studio TVRI Jambi. Begitu banyak akses yang sudah diberikan, begitu banyak kemajuan yang juga dihadirkan dalam era globalisasi pada saat ini. Tugasnya kita ataupun tugas kita sebagai orang terdekat dengan siswa, guru ataupun juga orang tua di rumah adalah membantu siswa-siswa terbaik kita untuk mendapat mengakses pendidikan dan juga menggapai ini mimpi dan harapan serta citanya, baik itu dari minat ataupun bakatnya. Dan kami mengucapkan sekali lagi selamat Hari Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 2024 ini. Semoga pendidikan di Indonesia semakin baju, semakin luar biasa, dan semakin menumbuhkan prestasi untuk anak-anak muda di dalamnya. Saya Hazar Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.